Shalom Bapak Ibu jemaat terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan kita kembali lagi dapat bertemu meskipun melalui channel YouTube di gereja kita hari ini. Dan saya berharap firman Tuhan pagi hari ini boleh kembali mengingatkan kita tentang bagaimana kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan jika kita mau tetap bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan di pagi hari ini saya memberikan tema yaitu bersama dengan Tuhan kita bisa. Diambil dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, dan ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu jemaat terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini sekali kita akan sama-sama memikirkan dari perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul bersama dengan Tuhan kita bisa, bagian yang pertama. Dari pembacaan firman Tuhan kita semua sudah faham dan mengerti bahwa latar belakang dari peristiwa ini adalah di mana Musa menyampaikan pesan kepada bangsa Israel yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, bahwa Musa tidak bisa menemani mereka karena sampai di sini saja tugas Musa menemani bangsa Israel. Tetapi saat mereka akan menyeberangi sungai Yordan, ada penggantinya yaitu Yosua. Sekali lagi, ada tantangan, ada situasi dan kesulitan yang akan dihadapi oleh bangsa Israel. Tetapi menarik, ada sebuah pelajaran berharga yang dapat kita petik dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini? Ada di ayat yang ke-6a. Di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Artinya jangan takut dan jangan gentar. Di sini menarik sekali Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita berbicara tentang perasaan takut ya dan gentar, sekali itu adalah perasaan yang sangat manusiawi sekali. Bangsa Israel, bangsa yang akan memasuki era baru di bawah kepemimpinan Yosua, dan akan memasuki wilayah yang baru yang mereka tidak tahu seperti apa situasi kondisinya. Ada perasaan takut, ada perasaan gentar, itu manusiawi sekali. Bahkan bisa dikatakan perasaan takut itu bisa dikatakan wajar, ya, karena Yosua sebagai pemimpin baru memimpin generasi yang baru tentunya dalam konteks Yosua. Yosua juga punya perasaan takut sebagai seorang pemimpin. Bangsa Israel juga bisa dibayangkan yang memimpin ada perasaan takut, yang dipimpin juga punya perasaan takut. Bagaimana coba saudara-saudara? Tetapi sekali lagi firman Tuhan jelas bagi bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi, maksud dari perkataan Allah Bapa kepada bangsa Israel di sini adalah jangan takut dan jangan gentar. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam firman Tuhan di pagi hari ini menarik dalam perkataan kuatkan dan teguhkan hatimu yang disampaikan Tuhan itu sebanyak 8 kali kepada Yosua.
berulang-ulang kali disampaikan. Artinya dalam konteks Alkitab, jika ada sesuatu yang disampaikan berulang-ulang itu tandanya penting. Artinya sangat penting, harus diingat baik-baik. Dalam konteks kita tentunya juga ini menjadi peringatan bagi kita. Meskipun kita berada dalam situasi kondisi yang menakutkan, yang membuat kita khawatir, terlebih lagi munculnya varian baru, varian Delta, bahkan sudah ada varian Kappa, yang mungkin nanti ada varian Nike atau Adidas gitu ya, kayak merek sepatu begitu. Tetapi situasi ini buat orang di luar sana merasa takut, gentar, dan kita juga takut dan gentar. Dikatakan virus varian Delta ini lebih cepat penularannya, membuat kita merasa resah. Tetapi sekali lagi firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya jangan takut dan jangan gentar. Karena apa? Karena Allah yang sama yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, itu juga Allah yang sama yang akan menyertai kita dalam situasi-situasi sulit seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengingatkan kami bahwa kami juga mengalami situasi yang sulit. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, cemas. Tetapi firman Tuhan jelas bagi kami. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena apa? Karena Allah yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, itu juga yang memimpin kami masuk dalam setiap hari-hari kami, perjuangan kami di masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Bapa, memberkati setiap pekerjaan kami, meskipun kami melakukan dalam konteks PPKM darurat seperti ini, tetapi biarlah kami dapat terus percaya akan pertolongan dan kasih Tuhan. Jaga lindungi juga orang-orang yang kami kasihi, tetap dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.